Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam otomotif, salam perbengkelan buat semua pengguna kendaraan. Dan kali ini atau pagi ini eh, akhir bulan Mei ya, ini bulan Mei kita kedatangan lagi konsumen Tata. Jadi unit ini tahunnya 2015, mereknya Tata. Dan rutin sekali ini servisnya, perawatannya sangat rutin, bahkan kilometernya sudah 200.000 lebih. Dan alhamdulillah mesin masih sehat. Dan kebetulan ini ada kendala, setelah gas tinggi dilepas gas itu mesin langsung mati. Nanti di starter agak sulit hidupnya, setelah hidup nanti sama, setelah dipakai akselerasi gitu mesin pasti langsung mati. Dan cek engine-nya juga menyala. Hasil analisanya tadi sudah saya lakukan scanning dan juga cek secara manual. Artinya apa yang disampaikan oleh si scanner itu kita pastikan juga bahwa komponen atau semacam itu sensor atau aktuator itu memang benar-benar kondisinya bermasalah, trouble, atau sudah dikatakan rusak ataupun mati. Dan untuk memastikannya kan kita juga harus ngecek dari perkabelan, dari ECU ke soket sensornya atau aktuatornya, kita pastikan terhubung. Kemudian kabelnya juga hambatannya bagus. Kemudian kita cek nilai resistan yang ditimbulkan atau yang dimunculkan atau yang ditampilkan dari sensor itu menggunakan avometer. Apakah masih dalam batas amannya ataukah sudah sangat rusak. Jadi ini tadi sudah tidak ada resistannya, yaitu di nozzle NLS nomor 4, namanya sih needle lift sensor kalau nggak salah tadi yang disampaikan dari merek ini sendiri atau dari Tata ini. Dan karena perihal harganya juga lumayan ya, harganya mungkin kalau sama PPN-nya ya 5 juta ke atas. Ini udah kita maksimalkan, kita rombak, kita modifikasi. Dan ini adalah ilmu yang sangat mahal bagi saya mungkin, tapi bagi teman-teman yang lain, rekan-rekan bengkel yang sudah senior, mungkin ini ilmu sepele. Dan biasanya sih saya mendowngrade atau ya nggak sering-sering banget, tapi pernah merombak dari Euro 4 ke Euro 2 atau Euro 1, atau yang dari semi common rail atau common rail jadi konvensional. Dan kalau untuk mesin ini kan pabrikannya India. Ini biasanya kalau manual saya pakai Bospom Panther bisa, L300 bisa, atau Kijang diesel juga bisa, mana yang ada itu insya Allah bisa kita maksimalkan juga. Dan namun kali ini risetnya cukup lama, dan ini saya butuh waktu 2 minggu untuk menemukan setelan yang walaupun belum pas 100%, tapi saya katakan udah bagus. Jadi NLS kita buang karena NLS-nya juga rusak dan nozzle-nya juga rusak, jadi kita ganti nozzle manual tanpa NLS. Ini soket NLS-nya kita lepas, ini kita lepas, dan juga bospomnya tetap pakai bospom originalnya mesin ini. Dan bagaimana ke hasilnya, coba kita starter. Untuk cek engine, karena itu dilepas pasti nyala, jadi bisa dimatikan dengan dimanipulasi input dari kabel itu, namun tidak, nanti tetap saya biarkan nyala. Dan mungkin saya matikan aja untuk cek engine-nya supaya nggak risih untuk pemiliknya. Dan biasanya starternya agak penuh, mesinnya cukup halus tanpa NLS. Ini nozzle nomor 4 manual, biasanya di sini kan ada elektriknya. Mesin ini ada asapnya tipis karena memang dari segi usia sudah waktunya turun. Nah, ini sudah mulai muncul asap tipis, namun tenaganya masih sangat bagus mesin ini, karena sangat rutin sekali untuk perawatannya. Dan ini saya estimasikan untuk penggantian seal-seal dan juga packing-packingnya, dan dibersihkan, dicuci mesin sama ruang mesinnya nanti kalau sudah longgar. Tuh, masih ada asapnya tipis tapi nggak apa-apa, mesin tidak kasar. Idenya permintaan konsumen dibuat agak tinggi, jadi ini saya buat agak tinggi. Jadi bospom ini sudah sama seperti bospom manual. Kenapa saterannya tadi agak panjang, tidak bisa langsung cegreng, karena dia tekanannya rendah. Jadi kalau putarannya agak tinggi, tekanan yang nyampe ke nozzle
itu tidak bisa langsung ngabut, jadi harus starter agak panjang sedikit baru bisa, atau kalau enggak pendek tapi 2 kali starter dia langsung hidup. Oke, dan sudah kita lakukan test drive agak panjang, alhamdulillah hasilnya aman, dan juga solarnya tetap irit, jadi solarnya tidak boros ya. Untuk nozzle-nya ini saya repair sekalian semuanya, keempat-empatnya. Tekanan tetap saya buat 120, namun sudut pengabutannya yang kita rubah. Untuk jarum nozzle masih tetap standar karena masih bagus, jadi cuman kita rubah sedikit, kita amplas sedikit jarum ujung nozzle-nya supaya sudut pengabutannya bisa sama semuanya. Sudutnya kita buat kurang lebih 4-6 derajat untuk sudut pengabutannya keempat-empatnya, dan juga kar-kar nozzle kita ganti baru karena ini cukup rawan, harganya murah cuma cukup rawan. Kalaupun dia sudah mengeras pasti akan ada rembesan yang bikin kotor area mesin. Sangat lama sekali terus terang saya dari Barokah Body Motor tidak bisa upload video karena cukup banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Jadi itu ada unit hitam turun mesin dan juga tanduran mesin masih 8. Kita menyelesaikan dulu unit Magetan sama Madiun sama Salatiga, dan yang itu unit dari Kediri juga. Salatiga tinggal test drive, tinggal belikan solar saja. Terus yang Madiun tinggal set silinder head. Yang Madiun nanti rombak juga, cuman saya diberi 2 bos pom L300 sama punyanya Tata, cuman nanti saya maksimalkan dulu original, baru nanti saya setelkan ke yang L300 juga sama. Dan lain-lainnya ini masih kondisi bagus, kaki-kaki masih aman, rem-rem, kampas kopling masih bagus semuanya. Jangan lupa saya mohon bantuan untuk di like dan juga di subscribe, serta tombol loncengnya ditekan supaya bisa selalu mengikuti video-video yang saya sampaikan dari channel Barokah Body Motor di channelnya Eka Nur Wahid. Untuk lokasi bengkel itu masih di rumah ya, jadi di Trenggalek tepatnya, di belakang kantor balai desa Trenggalek atau timur Polres Trenggalek. Buat yang mengalami kendala NLS dan keberatan untuk mengganti NLS bisa silakan datang ke sini atau menghubungi, siap untuk dipanggil di tempat. Namun kalau untuk sharing-sharing mohon maaf, ini masih tahap riset, belum bisa saya sampaikan secara umum, masih tahap riset ya. Sekali lagi masih tahap saya riset, belum bisa saya share secara umum. Walaupun dikasih biaya berapapun saya tidak akan nge-share karena masih tahap riset, belum saya sempurnakan. Dan mohon maaf sekali lagi, bukan saya pamer dengan video ini, bukan. Saya hanya menyampaikan atau menunjukkan bahwasanya kendaraan yang diciptakan oleh manusia itu ada teknologi yang bisa kita rombak, kita rubah. Artinya tanpa merusak pun kita bisa. Jadi dengan ketelatenan, ketelitian juga, dan ini pun saya tidak sendiri. Saya dapat referensi ini sebenarnya sudah lama, dan juga kita kerjasama dengan rekan-rekan bengkel juga. Akhirnya kita temukan solusi seperti ini, dan mungkin ada yang belum sempurna, kita sempurnakan sendiri gitu. Karena terus terang cara yang kita lakukan ini tidak bisa diaplikasikan ke kendaraan yang lain, karena biasanya kendala sama, trouble-nya sama, tapi efek yang ditimbulkan itu berbeda, dan efek itulah yang bikin kita sulit karena tidak sama semuanya tentunya. Terima kasih, semoga video pagi ini membantu, dan cuaca cukup cerah, mendung ya, tidak panas. Dan hari ini saya mau mengantarkan unit ini ke tempatnya karena sudah 2 minggu untuk pengerjaannya. Saya fokus di sini, saya maksimalkan itu kurang lebih 2 minggu, dan alhamdulillah sudah selesai, dan semoga normal lancar tanpa ada kendala. Share sampai datang ke sini untuk atau home service atau panggilan service di waktunya servis. Oh iya, untuk saya sendiri, untuk bengkel, kenapa pengerjaannya kok lama Mas? Karena saya handle sendiri itu yang pertama. Yang kedua, saya menyelesaikan kendaraan sesuai dengan jadwal, jadi sesuai dengan urutan. Alhamdulillah, walaupun di rumah bukan pamer, tapi alhamdulillah masih dipercaya untuk kendaraan-kendaraan yang dari India, dari Jepang juga, dan ini masih proses menyelesaikan satu persatu. Sekian video dari saya, jangan lupa tadi like, komen, dan jangan juga subscribe-nya.
untuk channel ini ke depan supaya lebih bagus lagi, lebih bisa menampilkan video-video yang bisa membantu kesulitan-kesulitan konsumen yang membeli kendaraan non Jepang seperti yang merek Tata. Jadi jangan takut, kendaraannya merek Tata ini kendaraan yang paling istimewa, BBM-nya sangat irit sekali dan juga tenaganya cukup besar apabila kita bisa menggembawanya dan kita bisa menggunakannya dengan baik dan maksimal. Terima kasih, salam otomotif, salam perbengkelan dari saya Eka Nur Wahid dari Bengkel Barokah Badi Motor dan juga bengkel mobil Trenggalek untuk yang segala mereknya. Kalau yang Barokah Badi Motor saya khususkan untuk pengerjaan merek Tata, merek Wuling, dan juga pokoknya merek non Jepang. Oke, terima kasih, salam otomotif, salam perbengkelan, sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.